Marco Rubio sedang berada di puncak. Dan sementara JD Vance sedang menyebarkan beberapa teori konspirasi di luar sana. Dan kami jelas tidak menikmati semuanya, Marco Rubio benar-benar tampil luar biasa, terus-menerus menyoroti dan mengkritik kegilaan yang kita lihat di dunia maya. Aku bahkan tidak perlu membesar-besarkan ini, kalian akan melihatnya sendiri. Percayalah, kalian akan menikmati setiap detiknya. Lebih dari 80% kekerasan radikal sekarang didorong oleh pelaku dari kelompok kiri ekstrim dan anarkis. Ini bukan statistik yang abstrak. Orang Amerika telah melihat apa arti dari angka-angka itu. Serangan habis-habisan terhadap petugas imigrasi kita. Serangan penembak jitu, bahan peledak, penyergapan bersenjata. Seorang penembak transgender menembaki murid-murid sekolah dasar Katolik saat mereka berdoa. Senjatanya bertuliskan slogan-slogan seperti, "Di mana Tuhanmu sekarang?" Seorang eksekutif perusahaan kesehatan dieksekusi secara kejam di jalanan. Beberapa upaya pembunuhan terhadap presiden yang sedang menjabat dan pembunuhan terhadap aktivis konservatif terbesar dalam satu generasi. Seorang pria yang juga merupakan seorang suami dan ayah dari 2 anak kecil ditembak dan dibunuh saat berbicara di depan kerumunan mahasiswa. Maksudku kalau dia mengatakannya seperti ini ya itu ancaman yang gila, yaitu ancaman besar. Ya, ini masalah besar yang sedang ditutupi oleh media yang sebenarnya sejalan dengan orang-orang gila ini. Ini adalah kejahatan yang khas dan unik. Ini selalu didorong oleh kebencian, di atas segalanya, kebencian terhadap peradaban itu sendiri. Ini adalah pemberontakan yang terburuk terhadap yang terbaik. Pemberontakan yang lemah dan pengecut terhadap yang kuat dan yang baik. Ini dilakukan oleh mereka yang tidak bisa membangun, yang tidak bisa mencipta, yang tidak bisa meraih hal-hal besar, dan mereka membalas dendam kepada dunia atas ketidakmampuan mereka sendiri dengan berusaha menghancurkan mereka yang bisa. Inilah radikalisme kiri. Ia mungkin memakai berbagai slogan dan ideologi yang berbeda di berbagai tempat dan waktu. Mereka bisa menyebut diri mereka anti-kapitalis, anti-imperialis, komunis, anarkis, atau marxis. Tapi karakter dasarnya selalu sama. Selalu sama. Ini adalah kebencian beracun yang diselimuti dengan bahasa kesetaraan, keadilan, dan pembebasan. Keinginannya yang sangat besar untuk menghancurkan apa yang telah dibangun oleh orang-orang hebat, merusak apa yang indah dan benar, demi orang-orang yang hanya dipenuhi keburukan dan tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan kepada dunia. Melalui kekerasan dan teror, mereka sekali lagi berusaha memaksakan keburukan mereka kepada kita semua. Maksudku, ini sungguh tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya bahwa entah bagaimana gerakan ini bisa bertindak seolah-olah merekalah yang mendukung perdamaian, merekalah yang benar-benar memahami, merekalah yang baik. Padahal kenyataannya, merekalah yang sangat kejam dan penuh kekerasan. Dan merekalah yang mendorong ideologi-ideologi gila dan berbahaya yang disamarkan. Seperti yang kamu bilang, dengan sikap seolah-olah merekalah yang terbaik, padahal mereka bukan yang terbaik. Mereka selalu menjadi manusia yang sangat buruk. Tapi teman-teman, ini bahkan jadi lebih menarik lagi. Ini adalah kejahatan yang khas dan unik. Ini selalu didorong oleh kebencian, di atas segalanya, kebencian terhadap peradaban itu sendiri. Ini adalah pemberontakan kaum terburuk terhadap kaum terbaik. Sebuah pemberontakan dari yang lemah dan pengecut terhadap yang kuat dan yang baik. Orang-orang yang lemah dan pengecut lebih suka menjatuhkan dan menghancurkan orang lain daripada mencoba memperbaiki diri mereka sendiri. Orang-orang yang tidak menarik akan mengatakan bahwa orang-orang cantik tidak benar-benar cantik atau tidak pantas mendapatkannya. Karena itu membuat mereka merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Orang-orang miskin akan mencoba mengatakan bahwa orang kaya itu buruk. Karena itu membuat mereka merasa lebih baik tentang keadaan miskin mereka. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu benar-benar mengejutkan. Sungguh mengejutkan bahwa kamu benar-benar bisa melihat tipe kepribadian dalam dunia politik. Kamu bisa melihat orang-orang yang cenderung malas atau suka menyalahkan orang lain dibandingkan dengan mereka yang benar-benar mau membangun sesuatu untuk diri mereka sendiri. Dan perbedaannya benar-benar gila. Hal ini dilakukan oleh mereka yang tidak bisa membangun, tidak bisa menciptakan, tidak bisa meraih hal-hal besar, dan mereka melampiaskan dendam kepada dunia atas ketidakmampuan mereka sendiri dengan berusaha menghancurkan orang-orang yang mampu. Inilah yang dimaksud dengan radikalisme kiri. Ini mungkin memakai berbagai slogan dan ideologi yang berbeda di berbagai tempat dan waktu. Mereka bisa menyebut diri mereka anti-kapitalis, anti-imperialis, komunis, anarkis, atau marxis, tapi karakter dasarnya selalu sama.
selalu sama. Itu adalah kebencian beracun yang dibungkus dengan retorika kesetaraan, keadilan, dan pembebasan, kebutuhan besar untuk menghancurkan apa yang telah dibangun oleh orang-orang yang lebih hebat. Untuk menghancurkan apa yang indah dan apa yang benar demi orang-orang yang hanya dipenuhi oleh keburukan. Maksudku kamu dengar itu 2 kali dan kamu langsung berpikir, "Yah, bener." Yah, ya. Aku bisa mendengarkan pidato ini sejuta kali. Tidak ada lagi yang bisa ditawarkan kepada dunia. Melalui kekerasan dan teror, mereka sekali lagi berusaha memaksakan keburukan mereka kepada kita semua. Dogma lama itu salah. Dogma lama itu salah. Tidak ada satupun dari ini yang didorong oleh idealisme. Ini bukan utopia. Faktanya justru sebaliknya. Salah satu kritik yang kadang-kadang Anda dengar tentang komunisme misalnya adalah bahwa itu terdengar bagus secara teori, tetapi tidak pernah berhasil dalam praktik. Sebenarnya itu tidak benar. Komunisme tidak terdengar bagus secara teori. Dunia yang dibayangkannya untuk kita semua itu kecil, datar, abu-abu, tanpa keistimewaan, dan menghilangkan semua yang baik dan mulia dalam jiwa manusia. Dunia yang dibayangkannya adalah dunia tanpa keberanian, dunia tanpa kreativitas atau ambisi, dunia tanpa pahlawan, kemuliaan, atau tujuan besar untuk diperjuangkan. Wow, dunia tanpa keajaiban, tanpa mitos, tanpa pria yang bangkit di atas yang lain untuk melakukan hal-hal luar biasa dan menakjubkan. Dan dunia yang dibayangkan komunisme adalah dunia tanpa Tuhan. Bagi para arsitek kekerasan revolusioner ini, pencapaian besar peradaban kita, bagi mereka, itu adalah penghinaan yang tak tertahankan, pengingat akan apa yang tidak bisa mereka lakukan, dan pengingat akan apa yang tidak bisa mereka jadi. Jadi mereka memilih untuk menghancurkan. Mereka menyerang jalur pipa, mereka menyerang rel kereta api, mereka menyerang jaringan listrik dan laboratorium. Simbol fisik yang mewujudkan kekuatan, penemuan, dan pencapaian. Inilah sifat terorisme yang kita hadapi saat ini. Mereka membenci Barat karena Barat itu hebat. Mereka membenci Barat karena Barat itu hebat. Maksudku, bukankah itu salah satu pidato terbaik yang pernah kamu dengar? Karena itu jelas salah satu pidato terbaik yang pernah aku dengar. Maksudku, cara dia menggambarkannya, aku nggak percaya. Aku belum pernah memikirkan hal itu sebelumnya. Itu benar, tentu saja kita sudah terbiasa mendengar pernyataan, komunisme akan luar biasa kalau berhasil. Tapi sekarang setelah dipikir-pikir, kamu jadi sadar, itu sebenarnya nggak akan luar biasa. Tepat sekali, itu menghilangkan Tuhan dari dunia, menghilangkan kemungkinan untuk menjadi sesuatu yang luar biasa, untuk keluar dari pola yang biasa-biasa saja. Kita semua persis sama, kita benar-benar sama. Dan juga menghilangkan kemampuan untuk menjadi luar biasa dan melakukan hal-hal hebat serta menciptakan hal-hal menakjubkan. Itulah yang terjadi. Itu menciptakan dunia yang hebat, dunia yang membosankan, dunia di mana semua orang setara, tapi tidak ada yang punya insentif untuk melakukan apapun, apalagi sesuatu yang luar biasa. Sungguh cara yang mendalam untuk memandangnya. Dan betapa luar biasanya mendengar seseorang benar-benar menyuarakan hal ini apa adanya. Sebuah pengikisan masyarakat kita oleh orang-orang lemah yang benar-benar takut pada kenyataan bahwa mereka mungkin tidak mampu menjadi seseorang. Dan karena itu mereka ingin memastikan bahwa tidak ada orang lain yang pernah menjadi orang berarti. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap hal ini. Hai teman-teman, saya Meiraka, pembawa acara The Pushback, dan saya sangat bersyukur kalian ada di sini. Seperti yang kalian semua tahu, kami sedang menjalankan misi untuk menciptakan sebuah pushback, sebuah gerakan online yang mengubah nada media yang kita lihat saat ini, dan membela Barat dari hal-hal yang perlu dibela. Dan kami berusaha melakukan itu secara independen. Jika Anda ingin beriklan bersama kami, pastikan untuk mengirim email ke alamat info@mirorka.com. Tapi yang lebih penting, kami akan segera mengumumkan sesuatu yang sangat menarik. Begitu banyak dari kalian yang bertanya bagaimana cara lebih terlibat dalam pushback ini, dan kami sedang menyiapkan sesuatu yang luar biasa. Jadi, tetap pantau terus ya. Pastikan untuk menekan tombol subscribe, memberi like pada video, berkomentar, berinteraksi, melihat cara-cara untuk mendukung kami, dan tentu saja terus menonton, karena apa yang kami lakukan di sini adalah sebuah revolusi, dan kami sangat-sangat bersyukur kalian menjadi bagian darinya.